Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyudin, NIM F521240077 dari kelas Logika Diskrit D, mata kuliah Logika Diskrit. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas video mengenai himpunan pada mata kuliah Logika Diskrit mengenai cara kerja dari soal atau latihan yang telah diberikan oleh Bapak. Nah, adapun soalnya yaitu, misalkan A adalah himpunan, periksa apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah, dan jika salah bagaimana seharusnya. Nah, di sini ada 5 poin yang perlu kita bahas dan menyimpulkan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Kalaupun ada yang salah, maka yang manakah yang harusnya diperbaiki di bagiannya. Nah, adapun penjelasan mengenai latihan soal yang telah diberikan, pertama ada beberapa simbol yang telah yang akan dipakai. Yang pertama ada A sebagai himpunan, kemudian PA sebagai himpunan kuasa atau power set dari himpunan A, yaitu himpunan semua subset dari A. Kemudian ada tanda irisan, ada gabungan, ada selisih himpunan, ada himpunan A, yaitu himpunan yang beranggotakan A. Bukan A itu sendiri, melainkan sebuah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu A. Kemudian ada elemen dari dan subset dari. Adapun poin pertanyaannya yaitu A irisan PA sama dengan PA. Kemudian kita akan mengecek kebenarannya terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa pernyataan ini salah atau tidak. Pertama, PA adalah berisi semua subset dari A. A sendiri adalah anggota dari PA karena A adalah subset dari A. Jadi, A adalah elemen dari PA. Tapi, A irisan PA berarti himpunan elemen yang merupakan anggota A dan anggota PA. Anggota adalah elemen Anggota A adalah elemen-elemen dari A, sedangkan anggota PA adalah himpunan-himpunan atau subset dari A. Jika A tidak mengandung himpunan sebagai anggotanya, hanya berisi objek-objek dasar, maka tidak ada elemen A yang merupakan himpunan subset dari A, kecuali jika A memiliki elemen yang kebetulan juga himpunan bagian dari himpunan A itu. Nah, secara umum A dan PA adalah dua himpunan yang berjenis berbeda, memiliki jenis yang berbeda atau satu tingkat lebih tinggi dari PA, sehingga irisan mereka biasanya kosong. Jadi dapat disebutkan bahwa irisan PA sama dengan empty set atau himpunan kosong, bukan PA. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pernyataan ini menunjukkan kalau dia itu salah. Nah, seharusnya A irisan P, PA sama dengan himpunan kosong atau empty set. Untuk A biasa yang elemennya bukan subset dari dirinya sendiri. Nah, kita lanjut ke pembahasan poin B, yaitu yaitu himpunan A adalah gabungan dari PA sama dengan eh, PA. Nah, di sini ada kita mengecek terlebih dahulu kebenarannya, yaitu himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan A, yaitu hanya ada angka di dalam kurung kural tersebut yang didefinisikan sebuah himpunan yang memiliki anggota huruf A. Kemudian PA adalah dia beranggotakan semua subset dari A, termasuk A itu sendiri, karena sudah jelas A itu berada di dalam himpunan tersebut. Jadi A adalah elemen dari PA, sehingga A merupakan subset, himpunan A adalah subset dari PA. Terus gabungan antara himpunan A dan PA sama dengan PA karena semua anggota himpunan A sudah ada di PA. Oke, jadi ini dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini adalah benar. Kemudian masuk ke poin pernyataan C, yaitu eh, A ya dikurang PA sama dengan A, yaitu ada sebuah irisan yang menyatakan bahwa kita akan mengecek kebenaran terlebih dahulu. A dikurang PA berarti himpunan elemen di A yang bukan elemen yang ada di P. Jadi himpunan elemen yang ada di A, namun elemen ini tidak ada di P. Seperti di A, elemen A umumnya bukanlah anggota PA, kecuali ada elemen di A yang juga himpunan bagian dari A. Jadi A kurang PA sama dengan A jika tidak ada elemen A yang merupakan subset dari 4. Tetapi jika A mengandung beberapa subset dari A sebagai elemen, maka mereka akan dibuang. Untuk A umum atau himpunan biasa, kita akan diasumsikan A ini tidak mengandung himpunan bagian dari dirinya sendiri sebagai elemen, sehingga A dikurang PA sama dengan A. Namun perlu secara hati-hati bahwa secara teori himpunan biasa dengan foundation axiom eh, irisan PA sama dengan himpunan kosong atau empty set. Jadi A dikurang PA sama dengan A. Jadi kesimpulannya benar untuk himpunan biasa dengan aksioma keteraturan. Masuk ke
bagian poin D, yaitu himpunan A adalah elemen dari PA. Kita akan mengecek kebenarannya. Pertama, himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan dari A. Kemudian himpunan A adalah subset dari A. Berarti setiap anggota dari himpunan A adalah anggota A. Satu-satunya anggota himpunan A adalah A. Jadi, himpunan A adalah subset dari A jika dan hanya jika A itu adalah elemen dari A itu sendiri. Tapi dalam teori himpunan standar tidak ada himpunan yang merupakan anggota dirinya sendiri. Aksioma keteraturan menengah A elemen dari A. Jadi A ini bukan bukan elemen dari A sehingga himpunan A bukan subset dari A sehingga himpunan A ini bukan elemen dari PA. Kesimpulannya dapat dinyatakan bahwa ini salah. Seharusnya A tersebut bukan dari eh, su eh, bukan sebuah subset dari PA itu. Masuk ke poin E, yaitu yaitu A subset dari PA. Kita akan mengecek kebenaran terlebih dahulu. A subset PA berarti setiap anggota A adalah anggota PA, yaitu setiap anggota A dalam subset dari A. Itu berarti setiap eh, X elemen dari A memenuhi X subset dari A. Ini tidak benar secara umum. Contoh, A sama dengan himpunan satu, maka PA sama dengan himpunan kosong dengan himpunan satu. Anggota A adalah 11, tapi 11 bukan subset dari A. Kecuali jika satu didefinisikan sebagai himpunan A atau sesuatu yang merupakan subset dari A, tetapi secara standar satu bukan himpunan bagian dari himpunan satu. Maka ini dapat disimpulkan bahwa ini salah secara umum. Seharusnya A subset dari PA adalah hanya jika semua elemen A juga merupakan subset dari A. Nah, misalnya A adalah himpunan kuasa dari sesuatu. Adapun ringkasan jawaban akhir dapat disimpulkan bahwa poin A dapat dinyatakan itu salah. Seharusnya A irisan PA sama dengan himpunan kosong atau empty set. Nah, kalau kemudian di poin B kesimpulannya itu benar. Di poin C juga benar dengan diasumsikan aksioma fondasi yang teratur. Kemudian di poin D dinyatakan bahwa dapat disimpulkan itu salah. Seharusnya himpunan A bukan elemen dari PA. Kemudian di poin E juga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut salah. Seharusnya A bukan subset dari PA secara umum. Nah, itulah dia yang saya sampaikan mengenai bagaimana cara menyelesaikan suatu soal dari himpunan. Sekian dari penjelasan saya. Saya ucap kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup video yang telah saya buat ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan tugas mengenai pembahasan teori himpunan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.